Ya, selamat datang kembali ke System Thinking, sebuah perkenalan bagian keempat ya. Jadi untuk bagian keempat ini saya akan membawakan tentang System Thinking dengan istilahnya apa ya. Jadi dari sudut pandang yang lebih filosofis lah ya. Ada hal-hal praktisnya juga tapi menurut saya lebih filosofis. Jadi sebenarnya apa sih System Thinking itu? Kemudian aturan aturan praktisnya seperti apa ya. Jadi kembali ke System Thinking itu ada 5 disiplin yang paling luar adalah System Thinking disiplin ya. Jadi kalau kita breakdown System Thinking disiplin tuh ke piramida 3 tingkatan tuh ya. Ada esensi, ada prinsip, ada practice ya. Rujuk ke video sebelumnya. Esensi dari System Thinking, disiplin System Thinking itu adalah berbicara atau esensinya adalah mengenai holism ya, mengenai holism. Kemudian esensi kedua adalah interconnectedness ya. Nah, prinsipnya adalah struktur akan mempengaruhi perilaku, kemudian resistansi terhadap kebijakan, ada titik ungkit atau pengungkitan ya. Ada sistem archetype yang di video bagian 3 sudah dibahas ya. Dan ada simulasi. Jadi hari ini saya bicara esensi di sini, makanya tadi saya bilang rada filosofis, tapi juga dari sini langsung akan muncul beberapa aturan ya untuk bisa melakukan system thinking dan bisa menjadi organisasi pembelajar. Nah, di bagian 3 sudah disebutkan ya, ada archetype family tree. Jadi intinya di sini sebenarnya dinamika sistem atau organisasi atau apapun ya, itu sudah dipetakan di sini. Kalau bicara tentang masalah pertumbuhan ya, masalah pertumbuhan itu esensinya bicara tentang reinforcing loop. Kalau bicara tentang menyelesaikan masalah dinamis ya, itu bicaranya tentang balancing atau B. Dan pola-polanya apa aja di sini udah ada ya, bisa dilihat. Ya bisa juga dibaca di bukunya, tapi lihat di internet, browsing dan summary lebih cepat ya. Ini gambarnya juga semoga lebih paham ya. Tapi intinya begini ya. Kemudian nanti juga ada penjelasan masing-masing pola itu gimana saran penyelesaiannya ya. Jadi kembali dari ini, maka kita bisa memahami ini, menguasai, syukur-syukur. Dan kalau kita bisa menguasai, berarti sebenarnya kita sudah menjadi learning organization yang paling bawah. Nah, ini kembali ke esensi yang tadi saya bilang ya di awal, jadi rada filosofis. Sebenarnya apa sih hambatan untuk bisa menjadi itu kan kayaknya gamblang ya dijelasin gini gitu. Nah, hambatannya itu di sini. Nah, Peter Senge mengatakan bahwa realita itu sebenarnya sirkular ya, tapi kita melihatnya sebagai yang linier ya. Made up of circles saya anggap sebagai sirkular, but we see straight lines itu berarti linier ya. Ya paham sih kayak kita berdiri di atas bumi yang bundar ini tapi kita merasa lurus-lurus saja kan. Berjalan lurus gitu, enggak berjalan melengkung ya. Karena kitanya itu dibandingin dimensi bumi ini nggak ada apa-apanya, seolah-olah linier ya. Nah, dengan adanya hal ini maka itulah asal muasal atau munculnya
keterbatasan terhadap system thinkers. Jadi system thinkers ini harus punya, ini opini saya ya, punya imajinasi yang kuat ya. Bagaimana bahwa itu sirkular, bagaimana bisa melihat sirkular. Nah, itu masalah gitu ya. Nah, untuk, sebagai guidance ya, sebagai guidance untuk bisa melihat, sirkularitas, istilahnya benar apa enggak ya, sirkularitas atau hal yang sirkular ini ada 7, eee, aturan ya, 8 aturan, 8 laws. Yang pertama, bahwa masalah saat ini sebenarnya datang dari kemarin ya. Contoh paling gamblang lah perubahan iklim ya. Walaupun masih ada yang berpendapat enggak, tidak terjadi perubahan iklim atau kontribusi manusia itu kecil atau apa ya, tapi itu menunjukkan ya bahwa masalah hari ini datang dari kemarin. Kemudian ketika kita bicara tentang sistem ya, ketika kita berusaha mendorong sistem untuk berubah, maka sistem akan mendorong balik, memberikan reaksi terhadap aksi kita dan lebih keras dorongannya. The harder you push, the harder the system pushes back. Jadi mengubah sistem itu bukan dengan mendorongnya, tapi mencari titik ungkit untuk mengungkit. Ya. Kemudian aturan 3, behavior grows better before it grows worse. Jadi ini umumnya baik dulu sebelum jadi jelek ya. Ini saya nggak bisa menjelaskan, memberikan contoh ya, tapi menurut saya benar ini. Sebelum jadi jelek tuh bagus dulu, kemudian jadi jelek. Kemudian the easy way out usually leads back in. Ini merujuk kepada kalau kita berhadapan dengan masalah kompleks ya, kompleks dinamis, terus kita beranggap ya udah selesaikan dengan cara yang paling mudah ini. Itu biasanya justru akan menghantarkan kita kembali ke permasalahan yang kita usahakan selesaikan dengan kompleksitas yang lebih tinggi, makin ruwet lah istilahnya. Jadi dulu saya punya bos ya, dia sering nyebut don't easy thinking, ya, karena dia bukan orang, bahasa ibunya bukan Inggris ya. Jadi bahasa Inggris patah-patah, dia bilang don't easy thinking. Nah ini ternyata bos saya benar banget nih mengatakan, karena kalau easy thinking atau easy way out tuh akan kembali ke masalah yang kita usahakan selesaikan. Kemudian obat akan lebih parah daripada penyakit ya. Kita tahulah semua obat tuh rasanya nggak enak ya, membuat badan nggak enak. Tapi itulah yang harus kita minum kalau kita ingin sembuh. Faster is slower. Nah ini kalau ini saya ibaratnya kembali ke anekdot Jawa atau filosofi Jawa ya. Alon-alon waton kelakon. Alon-alon waton kelakon tuh mungkin disalahartikan pelan-pelan banget tapi nggak bakal nyampe. Tapi menurut saya esensinya itu adalah kita harus cermati semua hal dulu, pelan-pelan, pahami semua, pahami tentang holismnya, keutuhannya, baru nanti kita pilih cara yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah. Kalau cara yang lain, faster is slower, itu artinya cara yang gerasa-gerusu gitu loh. Yes, pokoknya gini selesaikan, pokoknya cepat selesai gitu. Padahal kalau kita melakukan melakukan penyelesaian dengan pendekatan seperti itu, mungkin kita akan lebih lambat menyelesaikan dibandingkan dengan alon-alon waton kelakon tadi ya. Kemudian yang ketujuh adalah cause and effect are not closely related in time and space. Nah ini kembali ke hal-hal yang dinamis dan kompleks itu
sebab akibatnya itu tidak dekat secara waktu ya, ruang dan waktu ya. Kayak, perubahan iklim ini kan akumulasi ya dari emisi gas karbon tuh dari revolusi industri tahun berapa tuh, baru sekarang ramenya kan ya. Nah, biasanya juga gitu. Walaupun waktu itu menurut saya relatif ya. Kalau kita lihat, peradaban manusia, kita ngomong revolusi industri itu sampai sekarang itu memang jauh banget ya. Tapi dalam diri kita pribadi pun waktu itu ada dan itu relatif ya. Bisa sejam yang lalu, bisa, sehari yang lalu kita lupa ya melakukan apa, terus kita merasakan efek, kita mikir-mikir, "Kenapa ya begini?" Bukan kayak orang di ini ya, di apa, dijewer atau dijiwit gitu ya. Begitu dijewer, dijiwit, kan itu dekat ruang dan waktunya kerasa sakit gitu ya. Nah itu pemahaman saya ya. Jadi tolong pahami bahwa closely related in time and space itu menurut saya relatif ya. Bisa secara global peradaban manusia, kemanusiaan bisa sebagai manusia individual yang, eee, range-nya ya lebih kecil gitu ya. Tapi trennya sama, bahwa not closely related. Kemudian yang kedelapan adalah, perubahan kecil dapat menghasilkan, perubahan besar. Tapi highest leverage ya atau titik ungkit yang paling efektif itu seringkali atau pada umumnya tidak jelas nampak terlihat ya. Jadi inilah yang menurut saya, salah satu penafsiran tentang transformasi. Jadi kita harus cari untuk melakukan transformasi itu perubahan kecil untuk menghasilkan hal yang besar ya. Jadi dengan kata lain kita mencari titik ungkit yang nilainya paling besar, paling efektif untuk melakukan perubahan. Tapi titik ungkit yang demikian itu tidak mudah terlihat, ya, tidak langsung nampak. Nah itulah harus melakukan proses transformasi untuk menemukan dan bisa, eee, mengungkit dari titik ungkit itu. Ya, jadi penjelasan tersebut intinya apa di sini adalah menurut saya juga bagus ini analoginya bahwa the art of seeing forest and trees. Jadi kita harus bisa melihat baik pohon-pohon individual maupun, eee, hutan atau rimbanya secara keseluruhan ya. Jadi kita tidak bisa melihat hanya hutannya doang, kita tidak bisa melihat hanya pohonnya doang, tapi kita harus bisa melihat dua-duanya dan bisa melihat apa sih hubungan di antara keduanya. Kalau pohon ini hilang, akibat akibat terhadap hutan ini gimana? Kalau hutan ini mengalami tekanan dari iklim misalnya dengan musim kemarau yang lebih panjang, akibatnya apa terhadap pohon-pohon ada yang dalam hutan tersebut? Kurang lebih begitu ya. Dan ini tidak mudah ya. Oke, demikian kali ini sangat singkat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.